warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Setelah menjalani ibadah haji di Tanah Suci Mekah, 179 jemaah haji asal Kabupaten Kota Waringin Timur pada Sabtu 15 Juli tiba di Sampit. Jemaah haji disambut suasana haru bahagia dari keluarga yang menjemput kedatangan para jemaah. Jamaah haji asal Kabupaten Kota Waringin Timur yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 4 tiba dengan selamat di Sampit setelah melalui perjalanan udara menggunakan pesawat dari Bandara Debarkasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kedatangan para jamaah di Bandara Haji Hasan Sampit pada Sabtu pagi tersebut disambut oleh Bupati Kota Waringin Timur Halikinur bersama sejumlah pejabat daerah lainnya. Kedatangan para jamaah setelah menjalani ibadah haji di Tanah Suci Mekah selama 40 hari tersebut juga sudah ditunggu ratusan keluarga mereka di depan terminal kedatangan Bandara Haji Hasan Sampit. Keluarnya para jamaah haji di terminal kedatangan langsung disambut dengan suasana haru dan penuh sukacita dari keluarga jamaah karena sudah cukup lama terpisah untuk menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam kelima. Sama sekali lancar semuanya, ya. Akhirnya bisa kembali. Iya, akhirnya alhamdulillah sudah kembali ke tanah air, ke Sampit, ketemu keluarga semuanya, iya. Alhamdulillah lancar, nggak ada kendala sama sekali, lancar semuanya, iya. Berangkat sama siapa, Bu? Sama bapaknya, ibu suami, iya, berdua. Tidak sedikit pula keluarga jamaah yang meneteskan air mata bahagia setelah melihat keluarga mereka tiba kembali ke kampung halaman dengan kondisi sehat. Alhamdulillah, ke tanah air kembali dengan senang hati bertemu keluarga. Harapan ke depan mudahan jamaah haji yang akan datang pelayanannya lebih baik lagi dari berangkat sampai kembali. Kemarin pelayanannya seperti apa, Pak? Alhamdulillah, bagus. Tapi ke depannya saya harapkan lebih bagus lagi. Kepulangan jamaah haji Kota Waringin Timur juga membawa kabar duka sebab satu orang jamaah haji asal daerah setempat atas nama Maisyarah Oseh Japar meninggal dunia di Tanah Suci Mekah karena serangan jantung. Sehingga total jemaah haji Kota Waringin Timur tersisa 187 orang, namun yang langsung kembali ke Kota Waringin Timur berjumlah 179 orang. 8 orang lainnya memilih untuk bertahan di Banjarmasin untuk pulang kampung. Masud Badarudin, Hayat TV. Hujan di tengah musim kemarau akibat anomali atau gangguan cuaca masih terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika setempat memprediksi anomali cuaca akan berakhir pada 10 hari terakhir di bulan Juli. Di tengah musim kemarau yang masih melanda Kabupaten Kota Waringin Timur, curah hujan lebat antara 75 hingga 100 mm per hari masih melanda daerah setempat. Seperti dalam 2 hari terakhir, yakni Jumat 14 Juli dan Sabtu 15 Juli, di mana hujan lebat mengguyur kota Sampit. Hujan ini juga terjadi secara merata hampir di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bandara Haji Hasan Sampit menyebut hujan yang terjadi di musim kemarau ini bukan merupakan hujan buatan atau teknologi modifikasi cuaca atau TMC, melainkan karena adanya anomali atau gangguan cuaca. Prakirawan BMKG Sampit Mitra Hutauruk menjelaskan anomali cuaca telah terjadi sejak awal Juli kemarin dan masih berlangsung hingga sekarang. Diperkirakan, cuaca akan kembali normal memasuki dasarian ketiga atau 10 hari terakhir di bulan Juli.
Pada cuaca normal musim kemarau nantinya, curah hujan akan menurun di bawah 50 mm per hari. Hal tersebut perlu diwaspadai karena potensi kebakaran hutan atau lahan kembali rawan terjadi. Sebenarnya kita masih berada dalam fase kemarau ya, musim kemarau. Tetapi di dalam musim kemarau itu tidak serta-merta itu tidak ada hujan atau tidak ada gangguan. Jadi yang terjadi beberapa hari ini ya benar ada anomali cuaca yang menyebabkan curah hujan di wilayah Kotim itu berada dalam fase curah hujan menengah. Tidak menghentikan ini musim kemarau, ini tetap musim kemarau, cuman yang terjadi ini beberapa hari terjadi ini adalah anomali aja. Ada gangguan-gangguan secara atmosfer bumi yang mengalami gangguan gitu, dan gangguan itu jangka pendek, tidak lama gitu. Di dasarian kedua ini sampai tanggal 20 Juli nanti masih terdapat hujan di beberapa daerah, terutama di daerah wilayah bagian utara. Berarti masuk dasarian ketiga mulai menurun? Mulai menurun lagi nanti di dasarian ketiga dari 20-31 ini sudah rendah ya. Puncak kemarau kayaknya bergeser ya Mas kalau ini. Kalau updatean dari ini sih sampai bulan Agustus ini masih rendah. Jadi istilahnya bulan Agustus kita masih warning sih untuk karhutla gitu. Dengan adanya anomali cuaca yang terjadi, puncak musim kemarau di Kabupaten Kota Waringin Timur yang awalnya diprediksi terjadi pada bulan Juli ini kemungkinan akan mengalami pergeseran hingga pada bulan Agustus mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. PJ Bupati Kota Waringin Barat Budi Santosa melaunching lomba lari 10K yang akan digelar pada bulan September 2023 mendatang, di mana panitia menargetkan 1000-an peserta akan hadir pada ajang tersebut. Launching lomba lari 10 km di Pangkalan Bun ini dilakukan oleh PJ Bupati Kota Waringin Barat Budi Santosa di Aula Kantor Bupati Kobar pada hari Jumat 14 Juli 2023. Event yang menggandeng Abdul Rashid Foundation sebagai sponsor utama ini sengaja digelar oleh komunitas penggemar olahraga lari di Pangkalan Bun sebagai ajang wisata olahraga lari di Kabupaten Kobar untuk mengenalkan berbagai potensi wisata ke berbagai daerah di Kalimantan Tengah dan juga Indonesia. Adapun target panitia untuk pesertanya kurang lebih 1000 atlet yang diakomodasi dengan 4 kategori dalam lomba lari antara lain 1 untuk pelajar putra dan putri, 2 untuk umum putra dan putri, 3 untuk master, dan keempat untuk best custom. Manajer Abdul Rashid Foundation Fathuddin Mukhtar usai kegiatan launching Pangkalan Bun 10 km di Aula Pemerintah Kabupaten Kobar mengatakan bahwa saat salah satu komunitas lari di Kabupaten Kobar datang pada Abdul Rashid Foundation dan mengajak untuk terlibat dalam event tersebut, pihaknya langsung antusias. Apalagi dengan pertimbangan dampak positifnya terhadap wisata, kebudayaan, pendidikan, dan kearifan lokal. Karena dengan adanya event yang menargetkan lebih dari 1000 peserta ini tentunya bakal berdampak positif pada berbagai bidang di Kabupaten Kota Waringin Barat. Pertama kan gini, dari segi visi dan misi founder dan CEO-nya itu kan memang kita udah berkomitmen bahwa akan banyak
memberikan support ya kepada kegiatan-kegiatan pengembangan pendidikan yang pertama, yang kedua pemuda, olahraga dan sosial keagamaan. Nah, di awal pembicaraan kami dengan komunitas TNT itu konsepnya sangat menarik, gitu kan. Itu yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua, kegiatan ini sendiri kan sebenarnya multi efek ya, tidak sekedar melihat lari gitu kan, lari selesai. Tapi ada banyak muatan-muatan yang sepertinya sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Bupati tadi. Dengan event lari memperkenalkan budaya, membangkitkan produk lokal dan sebagainya. Dan tentunya ini memang mungkin efeknya ada dua. Yang pertama itu jangka pendeknya pada eventnya sendiri, tapi yang kedua adalah jangka panjangnya setelah itu gitu kan. Jadi posisi Abdul Rashid Foundation itu ada di situ, akan mensupport kegiatan-kegiatan memang efeknya itu akan memberikan efek luas kepada masyarakat. Sekedar diketahui terdapat 4 kelas yang dilombakan dalam ajang tersebut. Di antaranya adalah kelas pelajar putra dan putri, umum putra dan putri, master usia 40 tahun ke atas, dan best custom, yaitu peserta lomba lari dengan pakaian terbaik atau unik. Tim Liputan SBTV. Persiapan terus dilakukan dalam rangka menghadapi ajang Porprov tahun 2023 di Kota Waringin Timur. Salah satu cabang sepak bola yang menargetkan akan meraih emas di ajang tersebut. Persiapan terus dilakukan skuad sepak bola Porprov Kabupaten Kota Waringin Barat dalam menghadapi event yang rencananya akan berlangsung pada akhir Juli di Kabupaten Kota Waringin Timur mendatang. Bongkar pasang pemain untuk mencari komposisi tim terbaik telah juga dilakukan, hingga terbentuk tim inti yang nantinya akan ikut berlaga dalam Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023. Menurut manajer tim sepak bola Porprov Kota Waringin Barat, Syamsuddin, mengatakan bahwa saat ini untuk komposisi pemain sudah final, di mana dalam 6 bulan terakhir mereka telah melakukan program sesi latihan secara intensif. Cabang olahraga sepak bola ini cukup berpotensi meraih hasil yang maksimal. Diharapkan nantinya dapat menyumbang medali emas bagi Kabupaten Kota Waringin Barat. Alhamdulillah untuk tim Porprov sepak bola Kota Waringin Barat kita sudah ini akhir pematangan sudah. Dari sekitar 6 bulan kita melakukan latihan, kemudian dari tahap TC, dan ini sudah terkumpul menjadi tim inti lah. Ya, insya Allah nanti siap berangkat kita dan siap tanding, dan tentunya dari ofisial serta pelatih kepala dan pemain, insya Allah kita mentargetkan untuk meraih medali emas tahun ini. Untuk mengasah kemampuan, tim sepak bola Porprov Kota Waringin Barat mempertajam latihan berupa taktik serangan dan bertahan, setelah sebelumnya digembleng untuk meningkatkan stamina. Selain latihan intensif juga dilakukan uji coba yang dilakukan untuk mengukur kemampuan tim. Oke, terima kasih. Alhamdulillah untuk persiapan tim kita sudah siapkan sekitar 6-7 bulan. Dari sisi komposisi pemain, alhamdulillah sudah mulai kita temukan kerangka timnya. Jadi hari ini kita latihan tinggal melatih finishing goal aja. Nah, kita berdoa supaya masyarakat Kota Waringin Barat Porprov Kobar juara. Sebagaimana diketahui bahwa cabang olahraga sepak bola pernah meraih prestasi membanggakan dengan meraih medali emas pada Porprov 2014 silam. Sehingga pada ajang tahun ini pun sepak bola Kobar bertekad untuk kembali mempersembahkan yang terbaik bagi daerah. M. Nasihin, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Phoebe Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.